Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda dalam masalah apapun kita, termasuk masalah kohton ini, Bani Ismail atau bukan. Berbeda dalam masalah yang lain juga, tetap kita saling mendoakan satu sama lain sebagai sesama muslim. Wabil khusus kita doakan saudara-saudara muslim kita dimanapun berada, terutama di perbatasan jalur Gaza atau di Palestina dan yang lain. Semoga Allah menangkan mereka dalam peperangannya, Allah unggulkan mereka, Allah berikan mereka kehidupan yang baik di dunia juga di akhirat. Amin, Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan, saya akan ada bahasan tentang kohton ini, apakah termasuk kepada Bani Ismail. Yang pertama saya bawakan ucapan dari seorang tabi'in, Wahib bin Al-Munabbih, yang lahirnya tahun 34 Hijriah, wafatnya tahun 111 Hijriah. Jadi 110 Hijriah lahir, penulis kitabnya Pak Manahim itu Kitabul Asnam, 111 wafat ulama ini ya. Ini tabi'in ya, Wahab bin Al-Munabbih. Su'ilah anil Yamaniyin ya. Jadi Wahib bin Munabbah ini ditanya, bin Munabbih ya, tentang orang-orang Yaman. Al-Yamaniyun itu man abuhum, siapa bapaknya. Nah, itu ya. Jadi kita partisi pembicara ini. Pertama bicara kohton, yang kedua bicara orang Yaman berasal dari kohton. Kita fokus kepada Yamannya dulu, orang Yaman dulu, Al-Yamaniyun. Ini saya baca dalam kitab Al-Anis fil Ansab ya, karya Al-Maghribi. Kemudian pertanyaan lanjutannya, hal hum min Bani Hud? Apakah orang-orang Yaman itu dari keturunannya Nabi Hud? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita sudah bicara dari keturunan Nabi Hud, berarti bukan dari jalur Ismail ya. Jelas gitu ya, karena Nabi Hud itu sebelum Nabi Ismail ya, sebelum Nabi Ibrahim. Nah, maka jawabannya adalah bukan ya. Kata Wahab bin Munabbih, orang-orang Yaman itu bukan keturunannya dari Nabi Hud, atau bukan dari keturunan saudaranya Nabi Hud. Lalu kenapa orang Yaman ya, sebetulnya orang Yaman sendiri yang mengaku dari Nabi Hud? Jawabannya adalah waqat al-fitan bainal Arab. Dulu di Arab itu ada perpecahan. Maka Bani Modor ini membanggakan leluhurnya yaitu Ismail. Nah, orang Yaman ini tidak mau kalah. Maka mereka membanggakan iddaat ya. Mereka mengaku atau mengklaim dirinya berasal dari sama-sama Nabi yaitu Nabi Hud. Padahal mereka bukan dari Nabi Hud, tapi mereka dari kohton. Lalu kohton yang mana? Nah, inilah kohton yang kedua, yaitu yang kohton bin Al-Hamaisya bin Tayamun bin Nabit bin Ismail. Kira-kira begitu ya. Jadi itu ucapan Wahib bin Munabbih bahwa ada kohton dari jalur Ismail. Sementara kohton yang bin Abir, ya, kohton yang awal, yang mana Abir ini ada yang bilang Nabi Hud, ada yang bilang saudaranya Nabi Hud, atau orang yang sezaman dengan Nabi Hud, yang Abir, yang bukan jalur Ismail, itu kata Wahab bin Al-Munabbih, kaumun inkorodu. Mereka itu sudah tidak ada keturunannya. Kita bicara keturunan kohton. Kohton yang itu nggak ada keturunannya. Berarti yang ini, yang kohton yang ada keturunannya, berarti kohton yang kedua. Berarti itu kohton yang Yaman yang dari Ismail. Itu Pak ya. Itu ucapannya Wahab Al-Munabbih. Seorang tabi'in. Tua ya. Tua sekali. Lahirnya wafatnya aja di akhir atau di awal abad kedua ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Imam Bukhari itu menulis kitab hadis, lalu menjelaskan tentang hadis, tetapi dibuka dengan Babu nisbatil Yamani ila Ismail. Bab menasabkan orang-orang Yaman itu kepada Nabi Ismail. Itu babnya. Wa minha, dan sebagian dari orang-orang Yaman itu ada orang bernama Aslam bin Afso. Perhatikan, Aslam bin Afso bin Harisah bin Amr bin Amir min Khoza'ah. Aslam ini posisi urutan nasabnya sama persis dengan Amr bin Luhai. Hanya Luhainya berganti menjadi Afso. Jadi Aslam bin Afso, Amr bin Luhai. Luhai dan Afso ini saudaraan, sama-sama bin Harisah. Harisah bin Amr bin Amir. Sama-sama Khoza'ah. Orang yang sedang dibicarakan oleh Pak Manahem yang membawa berhala pertama kali, saudaranya atau orang yang satu nasab dengan orang ini oleh Imam Bukhari disebut bernasab kepada Nabi Ismail. Lalu bagaimana bisa ini tidak sama nasabnya? Ini nasab bukan ke Ismail, yang Azdi, yang ini nasab ke Ismail. Padahal ini satu kabilah. Itu Pak Imam Bukhari Pak ya. Lalu kenapa Imam Bukhari merilis nasabnya Afso? Nasabnya Aslam bin Afso itu.
Karena ada satu hadis Nabi, ya dari Salamah ya. Nabi itu pernah berjalan ke suatu tempat, lalu bertemu dengan kaumun min Aslam atau nafarun min Aslam, kelompok dari suku Aslam atau dari kabilah Aslam. Aslam siapa? Aslam yang tadi itu, Aslam bin Afso bin Harisah itu. Yang satu jalur nasabnya bertemu di Harisah dengan siapa? Bertemu dengan Amr bin Luhai itu ya. Jadi satu leluhur Pak ya. Lalu mereka itu sedang latihan melempar panah di pasar. Maka apa sabda Nabi? Irmu ya Bani Ismail. Jadi keturunannya Aslam berarti sama toh, keturunan Aslam ya sama dengan keturunannya siapa? Amr bin Luhai itu. Kenapa? Karena ini sama-sama dari satu leluhur, yaitu Harisah. Oleh Nabi, keturunannya Aslam itu dipanggilnya ya Bani Ismail. Maka apa komentarnya Ibnu Hajar? Walladhi yatarajjahu inda naqdi. Maka yang lebih unggul menurut pengamatan saya ya itu dari Ismail. Ini Pak, yang orang Yaman ini yang dibicarakan. Kalaupun di situ ada Kohton, maka Kohtonnya yang bin Al-Hamaisya, bin Tayaman, bin Nabit, bin Ismail, bukan Kohton yang bin Abir yang atas. Karena kalau Kohton yang bin Abir yang atas itu sudah ingkirot. Maka tidak heran ulama misalnya, ulama nasab misalnya yang nulis Kitabul Asnam itu, yaitu Muhammad bin Hisham atau Hisham bin Muhammad bin Said Al-Kalabi itu meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya inda ahlin nasabi wal ilmi, orang-orang ahli nasab dan ahli ilmu yang dijumpai oleh bapaknya penulis Kitabul Asnam itu, mereka mengatakan bahwasanya Kohton itu dari Ismail. Kenapa? Karena membaca hadis Nabi. Bahkan ada hujahnya Ibnu Hajar itu wahadza dhahirun fi qauli Abi Hurairah. Dan itu jelas sekali dalam ucapan Abu Hurairah. Ketika yukhatibu al-ansor, ketika Abu Hurairah itu sedang berbicara dengan orang-orang Ansor, ketika membaca Qissatu Hajar, cerita tentang Sayyidina Hajar, apa ucapan Abu Hurairah? Fatilka ummukum ya Bani Ma'isama, itu adalah ibu kalian. Kalau ibunya adalah Sayyidina Hajar, tidak mungkin bukan dari jalur Nabi Ismail. Karena Sayyidina Hajar, Sayyidatuna Hajar cuma punya anak satu, yaitu jalurnya Ismail. Jadi begitu Pak ya, begitu cara memahaminya. Ini Pak ya, ada pertanyaan dari komentar itu. Ini kuliah apa enggak sih saya? Kok bisa membicarakan peristiwa zaman sebelum Nabi pakai data ulama abad pertama atau abad kedua Hijriah? Mestinya pakai sumber eksternal. Seharusnya kalau itu dikaitkan dengan soal kuliah atau tidak, Anda tanya kepada Pak Manahem. Pak Manahem itu kuliah apa enggak? Pak Manahem bicara tentang Amr bin Luhai yang mengganti ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim dengan menyembah berhala. Itu peristiwa sebelum Nabi Pak, jauh. Tetapi menggunakan Kitabul Asnam, kitab yang ditulis ulama abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Jadi Pak Manahem yang suruh kuliah lagi, jangan saya YouTuber ya. Jadi begitu ya, tolong dipahami kalau saya berbicara, biar kalau komentar itu ada nyambung-nyambungnya. Allahumma hdina ahdasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.